Sekitar jam 10 malam, kami sudah sampai lagi di villa setelah selesai jalan-jalan. Beda dengan malam kemarin yang cuacanya cerah. Kali ini langit lembang tertutup awan. Gerimis kecil turun dari langit. Di dalam villa, kami bergantian mandi membersihkan diri. Setelah itu berkumpul lagi di ruang tengah untuk berbincang dan bersenda gurau. Kami coba untuk melupakan semua peristiwa seram yang aku alami kemarin. Singkat kata, sekitar jam 12 malam, kami masuk kamar atas. Berlima tidur dalam satu kamar. Semuanya berjalan normal. Gak lama setelah masuk kamar, kami semua langsung terlelap dalam mimpi masing-masing. Normal. Tapi hanya beberapa jam saja, karena sekitar jam 2 ada kehebohan di dalam kamar. Aku jadi kaget terbangun. Nisa, ayo cepetan beresin barang-barang lu. Kita pergi dari villa ini sekarang juga. Begitu kata Dimas agak panik dan heboh. Ada apa mas? Yang lain pada kemana? Tanyaku yang jadi ikutan panik. Nanti aja ceritanya. Buruan beresin barang-barang lu. Yang lain udah pada di bawah. Udah siap pergi semua. Lanjut Dimas. Ya sudah, aku nurut. Lalu membereskan semua barang-barangku. Setelahnya kami langsung ke bawah. Benar, sudah ada Hani, Putri, dan Danang di bawah. Wajah Hani pucat dengan mimik sangat ketakutan. Begitu juga dengan Putri. Ada apa sih ini? Tanyaku semakin panik. Nanti aja nih ceritanya di jalan. Ayo berangkat. Jawab Danang. Lalu pada jam 2 pagi itu kami pergi meninggalkan villa menuju kota Bandung untuk mencari hotel. Kami pindah penginapan. Ada apa sih? Kalian cerita dong. Di dalam mobil, dalam perjalanan. Sekali lagi aku bertanya. Jadi ternyata sekitar jam 1, Hani dan Putri mengalami kejadian yang sangat menyeramkan. Sambil terbata-bata dan menahan tangis, keduanya akhirnya bisa mulai cerita. Jadi setelah kami masuk kamar kemudian terlelap, sekitar jam 1 Hani terbangun. Dia terbangun karena mendengar suara yang samar namun masih jelas. Kira-kira seperti itu suaranya menurut cerita Hani. Suara yang sama persis dengan yang aku dengar beberapa kali sebelumnya. Hani penasaran. Dia bangun dari tidurnya. Lalu duduk di atas tempat tidur, menajamkan pendengaran. Benar, dia yakin kalau mendengar suara itu dan yakin juga kalau suaranya berasal dari gudang di sebelah villa. Han, lu denger juga? Tiba-tiba Putri yang tidur di sebelah bilang begitu. Iya Put, gue denger. Itu suara apa ya? Jawab Hani. Udahlah tidur aja, abaikan. Gak bisa Put, suaranya ganggu banget. Penasaran juga gue. Terus lu mau apa? Nyamperin itu suara? Iya Put, anterin yuk, penasaran gue. Ah, gue takut ah. Ayolah Put, takut ada apa-apa. Akhirnya, entah apa yang ada di pikiran Putri. Akhirnya dia menuruti permintaan Hani. Kemudian mereka turun,
lalu keluar villa menuju asal suara, yaitu gudang di sebelah. Hanya berbekal cahaya lampu senter dari ponsel, perlahan mereka menembus gelap, berjalan di atas rumput basah sisa hujan. Kriet, kriet, kriet. Sementara suara itu semakin jelas terdengar, seiring dengan semakin dekatnya jarak gudang, terus terdengar. Sampai akhirnya mereka berdua sampai juga di depan pintu gudang. Gudang dalam keadaan gelap total, gak ada cahaya sama sekali. Lagi-lagi hanya cahaya senter ponsel yang membantu penglihatan. Kriet, kriet, kriet. Akhirnya Hani memberanikan diri untuk meraih gagang pintu untuk membukanya. Perlahan tapi pasti, pintu gudang akhirnya terbuka lebar. Isi gudang masih gelap, sama sekali gak kelihatan apa-apa. Karena Hani dan Putri belum menyorot cahaya ponselnya ke dalam. Tapi suara kriat-kriat itu sangat jelas kedengaran. Sampai akhirnya mengarahkan cahaya senter ponsel ke dalam. Baru pada saat itulah mereka bisa melihat semuanya. Bisa melihat sumber suara misterius itu berada. Persis di tengah gudang. Ada perempuan yang menggantung dengan tali di lehernya. Tubuhnya berayun-ayun ke depan ke belakang. Ada perempuan berposisi gantung diri. Suara kriat-kriat itu ternyata berasal dari gesekan tali tambang yang terikat pada palang kayu di atap gudang. Tali tambang di ujung satunya lagi melilit di leher perempuan yang berayun di bawahnya. Sontak mereka langsung menjerit ketakutan dan berlari masuk ke villa sambil menangis. Dimas yang pertama kali ditemui, langsung mereka ceritakan kejadian yang baru saja dialami. Dimas yang pemberani kemudian melangkah menuju gudang tanpa ragu untuk memeriksanya. Apakah benar ada orang gantung diri di gudang? Dimas ingin memastikan itu. Ternyata Dimas gak menemukan apa-apa. Gudang sempit itu kosong melompong, gak ada siapa-siapa. Makanya setelah itu mereka langsung membangunkanku yang masih tertidur di kamar atas. Itulah alasannya kenapa kami memaksa diri untuk meninggalkan villa saat itu juga.